diwarnai oleh syuyukh. Sampai mereka mengatakan, jika kau datang kepada ulama, jaga lidahmu. Jika kau datang kepada aulia, jaga hatimu. Jika kau datang kepada seorang yang ulama juga aulia, maka jaga kedua-duanya. Datanglah kepada ulama dengan sikap bodoh. Jangan datang kepada ulama dia menunjukkan bahwa dia alim. Oh, saya tahu ini, saya sudah. Nggak akan Allah tambahkan ilmunya. Datanglah kepada orang sufi sebagai orang yang berdosa, bukan bergaya seperti ahli zuhud, seperti bagaimana kok dikasih madad ruhaninya oleh madad Muhammadiyah. Sampai seperti itu nasihat, karena melihat realiti sebetulnya tidak perlu terjadi nasihat itu, tetapi disebabkan orang datang kepada madrasah tarekat dengan pemahaman dan berbagai kesan, berbagai konsep yang dia miliki. Itu persoalannya, masalah tarekat. Tetapi tasawuf ini, buku-bukunya pun, buku-buku tunjuknya katakan, memang boleh dibaca kepada siapa-siapa. Semua orang membacanya, hatta Wahabi. Tengok buku-buku mereka, Qala Fudail bin Iyad, Qala Ibrahim bin Adham. Dia kata, itu bukan orang sufi. Orang sufi mengaku-ngaku. Cuman orang kita ini nahnul asanid walana syawahid. Orang sufi mengatakan nahnul asanid. Sanad bagi ilmu di buku, tapi sanad bagi rohani itulah jasad-jasad suyuh, itu adalah sanad. Karena di dalamnya rohani. Tulisan tentang asma wa sifat Allah yang dipetakan kepada manusia itu adalah suyuh dan muridin. Sanad. Walana syawahid, dan kami punya dalil, artinya punya silsilah. Dan mereka boleh mengatakan bahwa Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad bin Mubarak itu bukan orang sufi. Silakan. Pelan-pelan dia juga mengatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali telah taubat kembali kepada salaf, dan berarti sudah terbebas dari pemahaman yang selama ini dianut. Dan dia sudah taubat. Orang-orang yang mengikuti pikiran sebelumnya belum taubat, dan mudah-mudahan kita doakan taubat kata mereka. Jadi orang kalau mau taubat. Kenapa masalahnya? Nah, di sini. Karena pada abad 1, katakan 2, 3, 4, 5 ini, 6, buku-buku tentang tasawuf syarat dengan tasawuf ini. Karena ini semuanya teori, katakan. Semuanya tentang teori. Bagaimana cara beribadah, bermujahadah, bagaimana cara berakhlak baik, bagaimana cara semua. Bukan pengalaman, tetapi adalah pengamalan. Ilmu pengamalan. Maka buku-bukunya penuh dengan teori, dengan dalil-dalil yang qat'i. Maka ulama di sini mengatakan ilmuna hadza muqayyadun bil kitab wa sunnah. Man lam yahfazal hadis wa lam yafhamil Qur'an la yuqtada bihadzal ilm. Jika seseorang tidak hafal hadis dan tidak membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, maka jangan menjadi syekh yang diikuti dalam ilmu kami ini. Seorang sufi murabi bukan boleh mimpi, boleh ketemu orang-orang gila yang ada di guha, di gunung, bukan mengambil dari majdzubin, majnunin, la. Min famil ulama wal mursyidin. Bukan juga dari mimpi. Adapun para aulia yang mimpi itu takyid. Apa takyid? Penguat dari ilmu yang dipelajari melalui kasab. Semua wali dari mujahadah. Makanya Rasulullah SAW ketika di Taif
di Taif ketika dihina, dilempar batu berdarah-darah, ditawarkan oleh Jibril untuk apa? Membinasakan orang dengan gunung. Ya. Dan Jibril membawa gunung emas untuk dana dakwah Nabi. Kata Nabi, tak, aku ingin hari ini lapar, esok kenyang agar aku bisa bersyukur. Artinya Nabi ingin mencapai tingkat yang tinggi itu melalui mujahadah. Melalui mujahadah. Inilah yang Nabi ajarkan kepada sahabat. Maka sahabat itu dinamakan sahabat karena suhbah. Mengambil ilmu ini melalui kudwah, teladan. Orang yang mengira bahwasanya merubah akhlak itu cukup dengan membaca Al-Quran dan membaca zikir yang diambil dari Al-Quran atau membaca buku-buku zikir, maka sahabat orang yang paling dekat dengan makna Al-Quran dari mulut Nabi. Berarti dia tidak perlu Nabi, teguran Nabi. Artinya tidak perlu kudwah. Kalau sahabat tidak mampu merubah dengan membaca Al-Quran dan memahami isinya, bagaimana kita? Mereka perlu kepada Nabi untuk di mana Sayyidina Hanzalah mengatakan nafaq Hanzalah. Hanzalah munafik. Dia lari kepada Nabi. Apa-apa lari kepada Nabi, apa-apa pergi kepada Nabi, tanya mengadu dan sebagainya. Ini suhbah. Allah ketika memutus risalah, maka memutus juga Rasul sebagai kudwah risalah itu. Sejarah keterpisaan tasawuf memang dengan artinya ilmu dengan amal, dengan akhlak dibantu oleh sistem akademis yang diciptakan oleh Barat masuk ke dunia Islam, sehingga merubah drastis ya, cara mengambil ilmu itu. Sehingga makin terpisah bahwa ini akademis, ini madrasah tasawuf, ini ilmu yang tanpa kehangatan rohani, dan itu madrasah tasawuf tanpa ada ilmu. Itu khurafat bid'ah, ini juga inhirafat ya, dan tanazu'at. Itu satu realita. Jadi abad 2, 3, 4 referensi penuh dengan tasawuf kasbi wajib zahiri suluk wa tarbiyah, muqayyad bil kitab was sunnah, dengan dalil-dalilnya yang zahir menurut Al-Quran dan hadis. Ya. Buku ini pun dibaca oleh semua umat Islam, baik yang sekarang benci tasawuf. Namun ketika abad ke-4, ke-5, orang sudah tidak berminat lagi kepada tasawuf. Akhirnya orang yang mendapat pengalaman dari pengamalan ini membocorkan asrar ruhani dia. Akhirnya menuliskan pengalaman dia. Ini adalah sebetulnya tingkatan zauq. Ini adalah usul. Ini sudah sampai irfan, ma'rifat, zauq irfani. Ini sifatnya am, ijtimai, jama'i maksudnya. Kalau ini khas, syakhsi, individual sifatnya. Setiap orang diberikan rasa keterbukaan ruhani menurut tingkat mujahadah dan kejujuran tawajuh dia kepada Allah. Maka dia terpaksa demi untuk apa? Bahasa mengiming-iming itu apa sih? Macam apa namanya?
anak kecil agar dia datang ke kita kasih gula adik gitu. Kenapa? Akhirnya dia menceritakan seluruh pengalamannya untuk mentarghib lah, mentarghib agar mereka masuk kepada madrasah ini. Maka Imam Ibnu Atha menulis hikam. Semua dimuntahkan dari pengalaman rohaninya. Dia berbicara tanpa ayat Al-Quran dan hadis, tapi bagi orang yang memahami maqasid Al-Quran dan hadis, dia akan tahu bahwasanya makna lautan yang luas di dalam hikam itu adalah inti daripada pemahaman Al-Quran dan hadis itu sendiri untuk menuju kepada Allah. Dia berbicara tentang Tuhan, syariah, kehidupan dengan pandangan rohani. Akhirnya buku ini pun banyak, terutama buku Imam Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, Abdul Ghani An-Nabulsi, As-Sarawardi, Ibnu Sab'in, Abi Yazid Al-Bistami, Imam Hallaj, Imam Abdul Qadir Jilani, atau ulama-ulama istara mereka berbicara tentang zawq. Akhirnya di hadapan kita ada dua referensi, dua maraja. Tasawuf kasbi dan tasawuf wahbi, tasawuf zahir dan tasawuf batin, tasawuf mu'amal dan tasawuf mukasyaf. Tiba-tiba orang yang punya keterbatasan pengetahuannya membaca ini sebelum melakukan ini, menempuh ini. Akhirnya orang yang banyak gila ingin jadi wali dan lain sebagainya disebabkan korban membaca ini. Akhirnya ada muncul sikap daripada ulama sufi, tidak boleh membaca ini kecuali melalui guru. Adalah tasawuf ini, bukan tasawuf ini. Sebetulnya ini bukan tasawuf, ini pengalaman sufi. Tasawuf, kalau tasawuf yang sebenarnya ini, orang sudah malas mencari uang, dia tidak tahu nikmatnya kaya, maka orang kaya bercerita tentang bagaimana rasanya kaya. Diceritakan. Akhirnya orang membaca buku bagaimana kaya, bagaimana menjadi orang kaya, dia malah menjadi orang kaya terus sebelum mencari. Orang kaya ini rupanya bajunya ini, serbannya ini, tasbihnya ini, dia bikin itu. Itu majnun sebelum dia masuk tasawuf. Cakapnya ini. Dan banyak orang yang bergaya kaya kan sebelum cari uang. Agar orang tengok bahwa dia orang kaya. Udah. Orang tak punya. Itu korban dari kesalahan atau tidak ada bimbingan. Nah, apa yang ditanyakan oleh jin adalah ucapan tentang ulama yang di sini. Kalau yang di sini kita perlu tanya, cukup jelas maknanya berdasarkan nahwu, sharaf, makna kamus. Sudah. Tetapi ketika bincang tentang rohani dan perjalanan rohani menuju kepada Allah yang ditulis berdasarkan zawq, memang kena bertanya pada. Hatta beliau berbicara tentang masalah yang dibincang oleh ahli tafsir dalam hal ayat-ayat mutasyabihat, tapi beliau membicarakan dengan kacamata ini, dengan pengalaman rohaninya. Makanya coba apa dia mengatakan di sini. Saya jawab yang paling bawah. Wa ha ana asyra'u bi ajwibatihim bihasbi ma yaftahu bihi fil waqt. Saya jawab ini. Saya mulai menjawab ini menurut apa yang Allah bukakan. Berarti kan pengalaman rohani. Dia nggak mengatakan soalan ini maka dia bahas menurut dalil Al-Quran dan hadis, ya toh? Kemudian ditunjukkan macam muqarrarah. Mana syahidnya, ini ayat dan ini hukumnya apa dan lain sebagainya. Dia tidak bincang itu. Tetapi bincang pengalaman rohani. Ini harus kita pahami. Hatta buku tafsir Al-Jilani ya, itu ditulis oleh ini. Maka mungkin ada yang
pelik.